Perkenalkan, nama saya Rofi Rehan dari kelas pemetaan AB. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian drone. Yang pertama yaitu adalah motor. Motor merupakan penggerak utama yang berfungsi untuk memutar propeller atau baling-baling. Motor yang umumnya digunakan pada drone adalah jenis brushless motor. Daya tahan serta perawatan yang lebih sedikit dibandingkan motor dengan sikat brushed motor. Yang kedua, di sini adalah propeller, yaitu komponen yang berfungsi menghasilkan daya angkat memungkinkan drone untuk terbang. Saat motor memutar propeller, aliran udara didorong ke bawah, sehingga menciptakan gaya dorong agar drone itu menaik ke atas. Kemudian yang ketiga adalah arm, yaitu lengan, menghubungkan motor dan propeller ke badan drone. Dirancang kuat namun ringan agar dapat menopang berat motor dan propeller tanpa menambah beban berlebihan. Yang keempat di sini adalah nut atau mur. Nut berfungsi sebagai pengunci propeller pada motor. Meskipun terlihat sederhana, nut ini sangat penting untuk menjaga keamanan selama penerbangan. Jika nut ini tidak terpasang atau longgar, propeller dapat terlepas ketika drone saat terbang, yang bisa mengakibatkan kerusakan serius atau kecelakaan. Biasanya nut ini memiliki mekanisme self-locking yang mencegahnya terlepas karena getaran tinggi selama penerbangan. Yang kedua yaitu adalah landing gear. Landing gear berfungsi sebagai penopang saat lepas landas dan mendarat. Fungsi utamanya adalah melindungi bagian bawah drone, termasuk sensor, baterai, dan kamera dari benturan saat drone menyentuh tanah. Beberapa drone dilengkapi dengan landing gear yang dapat disesuaikan atau dilipat, meningkatkan aerodinamika. Pada drone yang dilengkapi dengan kamera gimbal, landing gear yang lebih tinggi memberikan ruang tambahan agar gimbal tidak menyentuh tanah saat mendarat. Kemudian yang keenam yaitu reseptor atau penerima sinyal. Reseptor adalah perangkat yang menerima sinyal dari remote control atau pengendali jarak jauh. Sinyal ini digunakan untuk mengontrol pergerakan drone seperti naik turun, berbelok, atau terbang maju mundur. Reseptor berfungsi dengan menggunakan frekuensi radio, biasanya dalam pita 24 GHz atau 5,8 GHz. Oke, di sini saya akan menjelaskan itu apa GHz. Di sini GHz yaitu frekuensi yang mempengaruhi stabilitas, koneksi, dan jangkauan komunikasi antara drone dan pengontrol. Misalnya, frekuensi yang rendah yaitu 2,4 GHz dapat menembus halangan fisik seperti dinding atau pohon dengan lebih baik, sehingga cocok untuk areal yang lebih padat. Frekuensi yang tinggi yaitu 5,8 GHz lebih baik untuk koneksi yang lebih stabil dan cepat. Kesimpulannya, frekuensi GHz ini membantu drone untuk tetap terhubung dengan pengendali yang mentransfer data seperti sinyal, video secara real time. Oke, masuk yang ketujuh, yaitu gimbal. Gimbal adalah sistem stabilitas mekanis yang digunakan untuk menjaga kamera tetap stabil selama penerbangan. Gimbal bekerja dengan menggunakan motor brushless dan sensor untuk mengompensasi gerakan drone yang tidak diinginkan, seperti getaran atau goyangan akibat angin. Gimbal biasanya memiliki 2 atau 3 sumbu untuk stabilisasi penuh. Pada drone yang digunakan untuk pembuatan film, survei, atau inspeksi, gimbal sangat penting untuk mendapatkan hasil yang profesional. Lanjut yang ke-8 yaitu kamera. Kamera yang dipasang pada drone dapat digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari fotografi udara dan videografi hingga pemetaan dan survei. Jenis kamera yang dipasang pada drone dapat bervariasi,
mulai dari kamera RGB untuk gambar berwarna hingga kamera multispektral, thermal, dan lidar untuk keperluan khusus. Beberapa kamera dilengkapi dengan kemampuan zoom optik atau zoom digital. Kemudian masuk ke bagian 9, sistem navigasi. Meski tidak ditampilkan secara eksplisit pada gambar, sistem navigasi seperti GPS, yaitu Global Positioning System, sangat penting untuk mengendalikan posisi dan stabilitas drone, memungkinkan drone untuk terbang secara otomatis ke titik tertentu dan kembali ke titik awal. Kemudian ada baterai. Drone ditenagai oleh baterai lithium polymer yang ringan namun memiliki kapasitas yang tinggi. Baterai ini dirancang untuk memberikan daya yang cukup besar agar motor dapat berputar dengan kecepatan tinggi. Namun daya tahan baterai terbatas, biasanya sekitar antara 20 hingga 40 menit. Penggunaan baterai yang efisien sangat penting dalam misi membutuhkan waktu terbang lebih lama, seperti pemetaan lahan atau inspeksi area yang luas. Sekian dari saya untuk bagian-bagian drone. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih.